Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ndra 10. Ya, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat absensi secara online. Jadi tutorial ini memudahkan bagi guru, dosen, tenaga pengajar dalam merekap absen setiap murid atau siswanya. Jadi nantinya Google Form yang sudah dibuat bisa di-share ke siswa untuk diisi sendiri. Ya, langsung aja untuk langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama, teman-teman bisa buka web browser, lalu kita masuk ke google.com. Nanti setelah masuk google.com, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Lalu teman-teman masuk ke Google Apps. Yang ini, Google Apps. Lalu setelah itu pilih yang Drive. Setelah masuk ke Drive, kurang lebih nanti teman-teman tampilannya seperti ini. Tampilan Google Drive-nya seperti ini. Lalu untuk membuat Google Form itu ada beberapa cara, jadi teman-teman disesuaikan aja. Yang gampang yang mana? Yang pertama-tama bisa masuk ke New, yang tanda plus ini. Lalu diklik, lalu teman-teman bisa pilih yang Google Form. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa masuk ke Drive, lalu ke Google Form. Atau cara yang ketiga, ini cara biar supaya rekap absennya nanti terlihat rapi. Jadi bisa teman-teman bisa masuk ke New atau My Drive lalu bikin folder baru. Jadi kita buat folder supaya rapi, kita sesuaikan tiap-tiap kelas. Misalkan contohnya ini untuk kelas 6. Lalu kita create. Setelah itu kita masuk di foldernya yang tadi kita sudah buat. Lalu kita klik kanan, pilih Google Form. Nah, dia akan buka tab baru. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang pertama kita isi judulnya terlebih dahulu. Handle From. Ini bisa kita isi dengan judul absensi kelas 6A contohnya. Lalu kita bisa isikan juga deskripsinya. Wajib diisi dengan data lengkap masing-masing siswa contohnya. Setelah itu kita bisa isi form pertanyaannya. Untuk form pertanyaan yang pertama kita isi dengan nama lengkap. Jadi siswa bisa mengisi nama lengkapnya di form tersebut. Nah, untuk pilihannya kita pilih yang short answer. Lalu kita aktifkan required-nya. Nah, kenapa required ini diaktifkan atau wajib diisi ini diaktifkan? Supaya tidak ada pertanyaan yang terlengkap atau lupa diisi. Jadi, misalkan ada pertanyaan yang lupa diisi, nanti Google Form-nya tidak bisa di-submit atau di-save. Jadi, harus dilengkapi terlebih dahulu. Jadi, disarankan untuk required ini harus diaktifkan. Lalu kita tambah lagi pertanyaannya. Untuk yang kedua bisa diisi dengan nomor absen. Nah, nomor absen ini kita bisa gunakan answer apabila absensinya menggabungkan antara huruf dan angka, atau apabila sudah mengetahui jumlah muridnya dan cuma menggunakan angka, kita bisa pilih yang drop down. Nah, ini contohnya kita gunakan yang drop down. Muridnya 10 orang. Kita buat 10 orang. Nanti bisa disesuaikan dengan jumlah
siswa masing-masing kelas. Kita cek juga required-nya atau wajib diisinya. Setelah itu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Isi judul mata pelajaran. Jadi absensi Google Form ini bisa digunakan di beberapa mata pelajaran. Jadi nggak cuma satu mata pelajaran saja. Ini kita pilih yang drop down. Ini untuk mata pelajarannya kita sesuaikan di sekolah masing-masing. Biasanya sudah tetap sih kalau mata pelajaran, nggak ada mata pelajaran tambahan, nanti disesuaikan aja. Nah, ini kita isi bahasa Indonesia, matematika, agama, contohnya kita beri 3 aja. Nah, jangan lupa required-nya diaktifkan. Setelah itu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kita isikan dengan nama guru pengajar. Nah, untuk nama guru pengajarnya kita bisa pilih yang short answer atau yang drop down. Nah, drop down ini apabila mata pelajaran dengan guru yang tetap, dengan guru yang itu aja. Nah, yang ditakutkan apabila saat guru berhalangan hadir, maka kita pilih yang short answer. Jadi bisa disesuaikan dengan guru pengajar mata pelajaran saat itu. Jangan lupa required-nya juga diaktifkan. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir, mungkin bisa diisi dengan silakan isi absen sesuai kehadiran pada hari ini. Nah, kita pilih yang multiple choice create. Nah, untuk row-nya kita isikan absensi. Untuk kolomnya kita isikan dengan jenis absensinya. Yang pertama, hadir, izin, sakit, atau alfa atau tidak hadir. Jadi siswa bisa menyesuaikan absensinya sesuai dengan kehadirannya. Ini juga kita aktifkan required-nya. Nah, ini pertanyaan bisa ditambah lagi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Juga bisa file upload. Misalkan teman-teman butuh bukti foto saat pelajaran, bisa kita tambahkan. Disesuaikan aja. Nah, untuk tampilannya seperti ini, kita bisa ubah di custom themes. Nah, header-nya kita bisa ubah. Kita bisa ubah dengan ada tema yang ada di Google Form, atau kita upload dengan sesuai logo sekolah masing-masing. Masuk ke upload, lalu kita play browse, kita isi dengan logo masing-masing sekolah. Ini kita gunakan yang sudah ada aja. Pilih yang ini, lalu insert. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Untuk theme colornya juga bisa diubah, backgroundnya juga bisa dirubah, font style-nya juga bisa diubah, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kita bisa preview. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar teman-teman. Nah, kita lanjut ke setting. Nah, untuk generalnya nggak ada yang dirubah.
Untuk presentationnya kita uncheck show link to submit on the response. Lalu konfirmasi message-nya, apabila teman-teman sudah mengisi Google Form, nanti akan muncul message sesuai yang kita isi di sini. Misalkan contohnya, terima kasih telah mengisi absen. Absen Anda telah tersimpan, contohnya. Nanti disesuaikan aja. Lalu lanjut ke kuis, nggak ada yang dirubah. Setelah itu kita save. Nah, sebelum kita dapatkan linknya, kita save dulu. Di bagian ini kita klik aja. Nanti namanya berubah sesuai judul Google Form. Nah, setelah itu kita masuk ke menu send untuk mendapatkan linknya. Lalu kita pilih logo link, kita klik. Lalu bisa copy link yang sudah ada atau diperpendek terlebih dahulu. Kita shorten URL, kita copy. Nah, ini kita bisa bagikan linknya ke Google Classroom atau online meeting atau bisa lewat WhatsApp. Disesuaikan saja. Selanjutnya, saya akan contohkan untuk bentuk laporannya atau responnya seperti apa. Ini misalkan kita sudah dapatkan link Google Form. Nah, kita sebar link Google Form-nya ke siswa-siswa atau murid-murid. Nah, contohnya kita buat ini, copy paste di sini, contohnya masuk. Nah, ini kita bisa namakan kan Andi. Harus nomor absennya 1. Lalu mata pelajarannya bahasa Indonesia. Nama gurunya misalkan Ani. Lalu hadir. Kita submit. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita close lagi, kita buat lagi tab baru. Kita masuk lagi. Misalkan Andi lagi, misalkan di hari yang sama, mata pelajaran beda. Silakan yang 1, pelajarannya matematika, gurunya namanya Joni. Hadir, kita submit lagi. Lalu kita buat lagi Google Chrome-nya. Nah, ini kita lengkap dengan misalkan Heru, nomor absennya 2, lalu mata pelajaran bahasa Indonesia, gurunya ini hadir. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini kita isi Heru lagi. Mata ini 2. Pelajarannya matematika, gurunya ini hadir. Kita submit lagi. Kita buat contoh lagi. Namanya misalkan Doni, nomor absen 3, pelajarannya bahasa Indonesia, gurunya Ani, hadir. Kita submit lagi. Kita bikin lagi.
ini 3. Nah, kita bikin lagi terakhir contoh yang tidak hadir mungkin misalkan terus gurunya Indonesia ini misalkan dia untuk laporan absensinya kita bisa tarik, kita buka lagi google.com, lalu kita pilih Google Apps, masuk ke Drive, kita pilih folder yang tadi kita sudah buat, kita klik 2 kali, lalu kita cari file Google Form-nya. Absensi kelas 6A, kita klik 2 kali. Setelah itu masuk ke menu respon, yang sudah merespon 7 orang kurang lebih. Tampilannya seperti ini, kita bisa download juga laporannya. Nah, kita klik icon spreadsheet-nya, kita klik, lalu kita create. Nah, nanti dia akan buka tab baru berupa file spreadsheet. Nah, ini bisa disimpan juga. Kurang lebih tampilannya seperti ini, atau teman-teman mau menyimpan di komputer masing-masing, mau dibuka di Excel juga bisa. Kita pilih file, lalu masuk ke download, lalu pilih yang Microsoft Excel. Nah, dia akan tersimpan berupa file Excel, tinggal kita buka aja di aplikasi Microsoft Excel, teman-teman. Kita ambil editing terlebih dahulu, nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk waktu absennya dia sesuai saat dia mengisi form tersebut, jadi tidak bisa dia buat sendiri untuk waktu absennya. Ini berguna sekali saat merekap nih. Nah, untuk merekap setiap nama kita bisa gunakan filter. Untuk menggunakan filter kita blok dulu judulnya, nama lengkap, nomor absen sampai absensinya kita blok, lalu kita pilih data. Setelah itu pilih yang filter. Nah, setelah filter, kita bisa filter sesuai dengan nama lengkap atau absensinya. Nah, misalkan kita menggunakan nama lengkap, kita pilih. Nah, ini berguna untuk misalkan raport nih, dia masuk berapa kali, izin atau sakit atau hadirnya berapa kali, kita bisa rekap lewat sini. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Apabila ada pertanyaan bisa lewat kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.